Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perbedaan karakteristik peserta didik sebagai tugas dalam mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajaran. Sebelumnya, anggota kelompok 4 terdiri dari 6 orang. Yang pertama adalah Faiza, Nurul, Indra, Liza, Latif, dan saya sendiri, Nindya. Diskusi kami kali ini adalah berdasarkan studi kasus kelas Pak Anto. Pak Anto adalah seorang guru SMP kelas 8 dengan 32 murid. Beliau adalah guru senior yang telah mengajar selama 30 tahun. Dan beliau sudah nyaman dengan model pembelajaran direct instruction atau metode ceramah. Pada tahun ajaran kali ini, di antara 32 murid Pak Anto terdapat 4 siswa yang mempunyai karakter menonjol, yaitu Rizky, Zahra, Beno, dan Nurul. Rizky adalah peserta didik yang berprestasi di bidang akademik dengan penguasaan teknologi yang baik. Ia mudah bosan dengan sesuatu yang bersifat monoton. Biasanya, Rizky terlebih dahulu sudah belajar bersama guru lesnya sebelum materi disampaikan, sehingga ia memahami materi sebelum materi tersebut dijelaskan di kelas. Ia juga lebih suka proyek mandiri atau tugas yang menantang dibandingkan proyek kolaboratif bersama teman-temannya di kelas. Berdasarkan narasi Rizky tadi, kita akan membahas profil perkembangan Rizky dilihat dari aspek perbedaan karakteristik dan teori perkembangan yang dialami oleh Rizky. Yang pertama, dilihat dari aspek keadaan fisik. Secara fisik, Rizky tidak mengalami gangguan. Kondisi fisiknya yang baik ini mendukungnya untuk mengikuti kegiatan belajar dengan optimal, baik di dalam maupun di luar kelas. Aspek selanjutnya adalah intelektual. Dari sisi intelektual, Rizky menunjukkan kemampuan logical mathematical intelligence yang baik. Ia mampu memahami pola, angka, dan pemecahan masalah secara sistematis. Selain itu, ia juga memiliki intrapersonal intelligence yang dibuktikan dengan dia tahu gaya belajar apa yang baik untuknya, yaitu proyek mandiri atau mengerjakan soal yang menantang. Yang ketiga, dilihat dari perilaku Rizky. Rizky memiliki self-efficacy yang tinggi. Ia percaya pada kemampuannya sendiri dan terdorong untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Kepercayaan dirinya ini akan semakin berkembang ketika mendapatkan reinforcement atau penguatan positif dari guru maupun lingkungan sekitarnya. Dari aspek pencapaian, Rizky menunjukkan mastery orientation. Artinya, ia belajar bukan hanya untuk mendapatkan nilai, tetapi benar-benar untuk memahami dan menguasai materi. Sikap ini akan menjadi modal yang penting bagi keberhasilan akademiknya di masa depan. Selanjutnya dilihat dari aspek emosional. Secara emosional, Rizky memiliki regulasi diri yang cukup baik. Ia mampu mengendalikan emosi dalam situasi belajar. Namun demikian, ia tetap perlu penguatan dalam keterampilan sosial agar semakin percaya diri dalam berbagai situasi interaksi. Dilihat dari perkembangan kognitif yang dialami oleh Rizky kemungkinan berada pada tahap operasional formal dengan perkembangan kognitif yang maju. Artinya, kemampuan berpikir abstrak Rizky sudah mulai berkembang. Dilihat dari perkembangan sosial emosional, Rizky berada pada tahap identity versus role confusion. Ia mulai mencari dan memahami jati dirinya, terutama pada bidang akademik. Dukungan lingkungan akan sangat penting agar ia dapat membangun identitas diri yang positif. Dari aspek perkembangan moral, Rizky masih perlu pengembangan, terutama dalam hal kepedulian terhadap lingkungan dan interaksi sosial. Dengan pembiasaan dan keteladanan yang baik, aspek moralnya dapat terus berkembang secara positif. Dilihat dari aspek motivasi belajar Rizky tergolong tinggi. Ia memiliki motivasi belajar yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Namun, ia juga dapat terpengaruh oleh tekanan dan tantangan pembelajaran.
Oleh karena itu, variasi metode dan tingkat kompleksitas materi perlu disesuaikan agar tetap menantang sekaligus mendukung perkembangannya. Aset atau potensi apa yang dimiliki Rizky? Rizky memiliki kemampuan kognitif yang kuat. Ia mampu memahami materi dengan baik dan menunjukkan daya pikir yang sistematis. Selain itu, ia juga memiliki motivasi belajar yang tinggi. Dorongan internal ini membuatnya konsisten dalam menyelesaikan tugas dan berusaha mencapai hasil terbaik. Aset ini merupakan fondasi penting bagi perkembangan akademiknya. Jika diarahkan dengan baik, Rizky dapat menjadi role model akademik di kelas. Kemampuan dan motivasinya dapat menjadi contoh positif bagi teman-temannya. Guru dapat melibatkan Rizky dalam diskusi, kerja kelompok, atau presentasi untuk mengoptimalkan potensinya sekaligus melatih keterampilan sosialnya. Dengan pendekatan yang tepat, aset Rizky bukan hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, tetapi juga bagi lingkungan kelas secara keseluruhan. Namun, jika potensi Rizky tidak dikelola dengan baik, ada beberapa resiko yang dapat muncul. Kekurangan tantangan dapat membuat Rizky mudah bosan. Ia bisa menjadi kurang aktif dalam kerja kelompok. Bahkan, ada kemungkinan ia merasa kurang motivasi karena materi yang diberikan tidak sesuai dengan tingkat kemampuannya. Jika dibiarkan, hal ini dapat membuat Rizky kurang terlatih bekerja sama atau justru menjadi terlalu individualis. Ia juga bisa mengalami kesulitan beradaptasi dalam lingkungan kerja nyata yang membutuhkan kolaborasi dan kerja tim. Tidak hanya berdampak pada Rizky, kondisi ini juga dapat mempengaruhi dinamika kelas. Saat kerja kelompok, pembagian tugas bisa menjadi tidak seimbang. Teman-temannya mungkin merasa tersaingi atau bahkan terdominasi. Selain itu, bisa muncul jarak sosial antara Rizky dan teman-temannya apabila tidak ada pengelolaan yang tepat dari guru. Karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan kolaboratif. Oke, selanjutnya apa aja sih karakteristik dari Zahra? Yang pertama, dari segi keadaan fisiknya, sebenarnya dalam teks masalah Pak Anto itu tidak dijelaskan secara eksplisit tentang keadaan fisiknya si Zahra. Namun, dalam teks kita bisa lihat bahwa Zahra itu gugup ketika diminta maju oleh Pak Anto. Sehingga terdapat kemungkinan bahwa terdapat faktor fisik yang bisa mempengaruhi partisipasinya tersebut, seperti kecapean, mungkin faktor sarapannya, atau mungkin kecemasan somatiknya. Lalu untuk aspek kedua tentang intelektualnya, Zahra lebih menonjol di spasial visualnya karena dia unggul dalam keterampilan menggambar atau membuat kerajinan tangan. Namun di balik itu, Zahra mengalami kesulitan pada matematika dan sains. Dari segi perilaku, Zahra memiliki self-efficacy yang rendah dalam pembelajaran matematika dan sains. Namun, dia memiliki self-efficacy yang tinggi dalam kegiatan kesenian. Selanjutnya untuk pencapaiannya, orientasi tujuan kinerja dalam bidang akademik yang dianggap rumit, seperti matematika dan sains. Nah, hal ini dilihat bahwa perilakunya itu dia sering menolak maju ketika diminta oleh Pak Anto karena dia takut salah. Selanjutnya, orientasi tujuan penguasaan dalam bidang seni. Zahra tekun dan terampil saat mengerjakan tugas seni. Nah, dari segi emosionalnya, self-awareness-nya sebenarnya cukup baik. Zahra sadar bahwa kemampuannya terbatas di matematika dan sains. Nah, ini dilihat ketika dia takut untuk bertanya karena takut mengganggu ketertiban kelas. Karena dia sadar kalau misalkan kemampuan di matematika dan sainsnya itu kurang. Nah, selain itu, relationship skill-nya tuh perlu ditingkatkan juga karena dia pasif dan kesulitan dalam bersosialisasi. Selanjutnya untuk perkembangan Zahra itu bagaimana? Nah, yang pertama dari segi kognitifnya. Zahra menunjukkan kekuatan dalam segi visual dan spasial, terutama dalam seni. Tetapi mengalami kesulitan pada materi yang bersifat simbolik seperti matematika dan beberapa konsep sains lainnya. Yang kedua, tentang sosial emosionalnya.
Pada umumnya, anak SMP masih di tahap identity versus role confusion. Dalam tahap ini, Zahra belum berhasil dan masih dalam tahap berkembang dalam tahap pembentukan identitasnya. Namun, jika dilihat dari minat dan bakatnya di bidang seni, Zahra berpotensi membentuk identitas diri sebagai individu yang kreatif dan artistik. Yang ketiga, tentang moralnya. Perlu dikembangkan keberanian bertanya dan tanggung jawab belajar. Yang keempat, motivasi belajarnya. Motivasi belajarnya itu rendah pada mata pelajaran matematika dan sains. Namun, motivasi belajarnya tinggi pada bidang seni dan kerajinan. Perlu integrasi antara minat seni dalam pembelajaran akademik, misalnya dari segi visual spasialnya. Mungkin dalam pembelajaran matematika ataupun sains dapat dilakukan pendekatan secara visual atau pembelajaran visual, seperti melalui gambar atau grafik ataupun model. Oke, selanjutnya aset apa aja sih yang dimiliki oleh Zahra? Yang pertama, Zahra memiliki kreativitas dan keterampilan menggambar dan membuat kerajinan yang baik. Ini menunjukkan kalau kemampuan Zahra dalam visual spasialnya itu sangat baik. Nah, karena Zahra terampil dalam membuat kerajinan, dalam membuat kerajinan itu kan diperlukan ketelitian dan kesabaran, sehingga pastinya Zahra dalam mengerjakan sesuatu atau tugas, dia akan lebih teliti dan sabar. Lalu bagaimana sih aset ini bisa menjadi modal besar untuk Zahra belajar? Nah, jika Zahra diarahkan dengan baik dan benar, lalu dia diberi penguatan tentang rasa kepercayaan diri, maka kreativitasnya bisa menjadi jembatan untuk memahami materi yang lebih abstrak. Contohnya, dalam pembelajaran matematika dan sains, kemampuan visual spasialnya bisa membantu memahami konsep melalui gambar, diagram, atau model. Nah, apa aja sih resiko bagi Zahra jika kekurangannya itu diabaikan? Sebelum ke sana, saya akan jelaskan dulu tentang kekurangan Zahra itu apa saja. Yang pertama, rendahnya kepercayaan diri tentang akademiknya. Yang kedua, kesulitan dalam mata pelajaran matematika dan sains. Yang ketiga, keterampilan sosial terbatas, dan Zahra juga pasif dalam interaksi. Yang keempat, kecenderungan menghindar dari masalah-masalah atau soal-soal yang sulit. Nah, kalau ini dibiarkan, akan terjadi resiko untuk Zahranya sendiri. Yang pertama, bertambahnya kecemasan sosial. Yang kedua, merasa tidak bisa lalu berhenti berusaha atau berhenti mencoba. Yang ketiga, kesulitan bertambah seiring materi menjadi lebih abstrak. Yang keempat, kesalahpahaman perilaku guru tentang Zahra yang menganggap bahwa kalau pasif itu sama dengan malas. Yang kelima, menguatnya perasaan malu di depan umum. Nah, selain itu, jika diabaikan, terdapat risiko juga bagi kelas. Yang pertama, beban presentasi dan verbal tentunya akan ditanggung sebagian murid. Nah, oleh karena itu, pastinya akan berakibat kontribusi Zahra akan kurang dimanfaatkan dengan baik. Yang kedua, terciptanya kelas yang tidak inklusif. Selanjutnya adalah analisis karakteristik siswa Beno. Sekilas tentang Beno adalah murid yang suka membuat kegaduhan di kelas, sering usil, bahkan sering mengobrol dengan temannya ketika pembelajaran. Namun, ia memiliki kemampuan kepemimpinan yang cukup tinggi. Bahkan dia menjadi koordinator basket yang cukup dikenal di sekolahnya. Untuk karakteristik fisik Beno sangat baik, terlihat dari dia yang aktif secara motorik di kelas dan juga aktif dalam kegiatan basket. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan fisiologisnya sudah terpenuhi dengan baik, sehingga dia memiliki kondisi fisik yang cukup prima. Untuk kemampuan atau karakteristik intelektualnya, mengacu pada teori Gardner, Beno memiliki kecerdasan kinestetik yang ditunjukkan dalam keaktifannya ketika olahraga, dalam konteks olahraga. Dan juga memiliki kecerdasan interpersonal karena dia dapat menjadi pemimpin yang baik, dapat menjadi koordinator tim basket yang cukup dikenal. Selanjutnya, untuk perilaku, menurut teori behaviorisme, Beno ini kan sering gaduh, jadi kegaduhan ini bisa jadi itu mendapat perhatian temannya, sehingga ini itu bisa menjadi penguatan positif bagi dia, lalu perilaku tersebut jadi berulang terus. Untuk teori belajar sosialnya, Beno ini memiliki self-efficacy yang cukup tinggi dalam konteks olahraga. Hal ini ditunjukkan
karena dia menjadi koordinator tim di basket. Selanjutnya, untuk pencapaiannya, Beno menunjukkan pada orientasi penguasaan dalam konteks olahraga. Akan tetapi, dalam konteks akademiknya masih perlu untuk dikembangkan. Selanjutnya, untuk emosionalnya, Beno sudah memiliki self-awareness dan juga relationship skill yang cukup baik. Hal tersebut ditunjukkan karena dia dapat menjadi koordinator tim yang cukup dikenal, sehingga bisa diasumsikan bahwa dia memiliki relasi pertemanan yang cukup baik. Akan tetapi self-managementnya ini masih perlu dikembangkan karena dia masih sulit fokus ketika berada di kelas. Selanjutnya, untuk kognitifnya, kemungkinan Beno ini berada pada tahap operasional formal sesuai dengan usianya, yaitu di kelas 8 SMP. Dan juga untuk sosial emosionalnya, dia berada pada tahap identity versus role confusion. Tapi dia sudah cukup baik dalam membangun identitas sebagai atlet ataupun leader. Untuk moralnya, Beno ini masih perlu untuk menyeimbangkan antara tanggung jawab sosial dan juga regulasi akademik. Selanjutnya, untuk motivasi belajar, Beno masih perlu untuk mengembangkan motivasi belajarnya dalam bidang akademik ini. Tetapi ketika dalam konteks olahraganya, dia sudah memiliki motivasi yang cukup tinggi. Jadi untuk akademiknya atau dalam lingkungan belajarnya mungkin bisa lebih didorong dengan kolaborasi, karena dia termasuk pemimpin yang baik ya, jadi suka berkolaborasi dengan orang lain. Selanjutnya, untuk aset yang dimiliki Beno itu ada kemampuan motorik kasarnya sudah berkembang cukup baik, lalu kemampuan kepemimpinannya dan juga kemampuan ketika bekerja sama dengan orang lain. Selanjutnya, bagaimana aspek aset ini bisa dijadikan sebagai modal belajar Beno. Beno bisa dijadikan sebagai ketua kelompok ketika pembelajaran berkelompok. Selain itu, energi yang berlebih ini memungkinkan Beno bisa bermanfaat dalam pembelajaran ketika pembelajarannya itu lebih banyak ke aktivitas fisik. Selanjutnya, ketika karakteristik atau kebutuhan Beno ini diabaikan, resikonya bagi Beno sendiri, otomatis dia akan kurang termotivasi ketika pembelajaran di kelas. Hal ini bisa mengakibatkan perkembangan akademik Beno ini tidak berjalan secara maksimal. Lalu, identitas dirinya ini akan hanya terfokus pada olahraga saja. Selanjutnya, resiko bagi kelas. Resikonya itu iklim kelas akan menjadi tidak kondusif. Beno akan sering membuat kegaduhan, lalu bisa memicu teman-temannya untuk mencontoh hal tersebut. Selanjutnya, ketika guru lebih sering untuk menegur, waktu dalam pembelajaran ini akan terbuang dengan percuma. Perkenalkan, nama saya Faiza Amelia Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang siswa bernama Nurul. Nurul memiliki kondisi fisik yang tidak optimal. Hal ini dikarenakan Nurul sering membantu orang tuanya dalam bekerja, sehingga ketika di dalam kelas, Nurul sering terlihat mengantuk dan kelelahan. Secara intelektual, Nurul memiliki kecerdasan intrapersonal, di mana Nurul ini merupakan pribadi yang tekun dan rajin. Dari segi perilaku, Nurul memiliki self-efficacy yang tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan ketekunan dan kerja kerasnya dalam membantu pekerjaan orang tua. Secara pencapaian, Nurul ini berorientasi pada tujuan penguasaan. Nurul sangat antusias dalam pembelajaran di dalam kelas, meskipun pada akhirnya kemudian dia merasa mengantuk. Secara emosional, Nurul memiliki self-awareness, self-management, dan social awareness yang tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan ia yang begitu tekun dan bekerja keras membantu orang tua, serta sangat sopan terhadap orang lain. Secara kognitif, Nurul berada pada tahap operasional formal. Selain itu, dalam hal sosial emosional, Nurul berada pada tahap identity versus role confusion, di mana Nurul ini sedang membentuk identitasnya sebagai anak yang berbakti kepada orang tua serta siswa yang tekun belajar. Secara moral, Nurul memiliki keseimbangan antara tanggung jawab sosial dan regulasi akademik, di mana keseimbangan ini perlu untuk ditingkatkan kembali. Nurul memiliki motivasi belajar yang tinggi, terutama di bidang akademik. Meskipun
pada akhirnya motivasi ini terhalang karena kebugaran fisiknya, di mana ia sering mengantuk dan kelelahan di dalam kelas. Aset yang dimiliki Nurul yaitu Nurul memiliki sikap sopan, santun, rajin, dan tekun. Selain itu, Nurul juga memiliki kerja keras yang tinggi dan berbakti kepada orang tua. Lebih daripada itu, Nurul juga memiliki pengalaman bekerja secara langsung di ekosistem laut. Adapun aset yang dimiliki Nurul ini dapat menjadi modal bagi Nurul untuk belajar. Modal ini dapat digunakan sebagai fondasi grow mindset untuk tetap belajar meski dalam kondisi sulit. Kemudian bisa juga untuk membantu Nurul agar dapat diterima secara mudah di lingkungannya serta membantu Nurul untuk memanajemen tugas mandiri. Adapun yang lainnya adalah pengalaman praktis yang dimiliki Nurul itu dapat dijadikan sebagai modal untuk pembelajaran sains, terutama tentang ekosistem laut. Adapun resiko bagi Nurul jika kebutuhan belajarnya diabaikan adalah yang pertama, turunnya motivasi belajar, kemudian yang kedua, adanya kemungkinan bagi Nurul untuk putus sekolah atau drop out, dan yang ketiga, rendahnya rasa percaya diri Nurul. Kemudian, resiko bagi kelas jika kebutuhan Nurul diabaikan antara lain akan tercipta lingkungan yang tidak inklusif. Kemudian yang kedua adalah melebarnya kesenjangan sosial. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya terkait masalah individu atau sistem yang dialami oleh Beno, Rizky, Zahra maupun Nurul. Yang pertama adalah apakah Beno termasuk masalah kelas atau korban metode? Nah, Beno ini bukan termasuk masalah kelas, ia adalah korban metode pembelajaran. Buktinya yaitu ketika di lapangan basket ia fokus disiplin dan mampu memimpin tim dengan baik. Kemudian yang kedua adalah apakah Rizky benar-benar bermasalah atau kurang tertantang? Nah, Rizky sendiri di sini tidak bermasalah, namun ia kurang tertantang dan kebosanan yang dialami oleh Rizky bukan suatu kemalasan, melainkan sinyal kebutuhan yang tidak terpenuhi karena dia sudah menguasai materi yang telah dijelaskan oleh Pak Anto, sehingga Rizky perlu proyek yang lebih menantang agar Rizky lebih berkembang untuk kedepannya. Yang ketiga, apakah Zahra butuh motivasi atau pendekatan berbeda? Zahra tidak kekurangan motivasi. Melihat dedikasinya dalam menggambar dan membuat kerajinan, motivasi itu ada yang ada pada diri Zahra. Hanya tidak tersambung ke cara sekolah menilai kecerdasan Zahra. Ia butuh pendekatan pembelajaran nyata berbasis visual, gambar, pola, sehingga kebutuhan Zahra terfasilitasi. Yang keempat, apakah Nurul kurang disiplin atau menghadapi realitas sosial? Nurul sendiri termasuk pedalam siswa yang disiplin. Dia menghadapi realitas sosial yang berat. Kelelahan bukan pilihannya, melainkan konsekuensi dari tanggung jawab keluarga yang ia pikul setiap hari sebelum tiba di kelas. Baik, selanjutnya kita akan menganalisis model pembelajaran yang tepat. Pertama, pada materi atau topik siswa mana yang paling diuntungkan dan atau dirugikan. Mengapa? Jika Pak Anto ini menggunakan satu metode pembelajaran yang sama. Siswa yang paling diuntungkan adalah Rizky, karena Rizky memiliki kesiapan belajar yang tinggi, di mana dia telah mempelajari materi sebelumnya bersama guru les. Sehingga pembelajaran yang terstruktur dan sistematis memudahkannya memahami serta memperkuat konsep yang diajarkan. Ia mampu menyelesaikan soal dengan cepat dan menunjukkan penguasaan materi yang baik. Namun, karena pembelajarannya berlangsung secara monoton dan kurang menantang, Rizky akan merasa cepat bosan. Kemudian, untuk siswa yang paling dirugikan adalah Zahra. Ia mengalami kesulitan dalam mata pelajaran sains dan memiliki karakter pendiam serta kurang percaya diri. Model pembelajaran yang berpusat pada guru membuatnya pasif dan tidak memiliki ruang yang aman untuk bertanya atau mengungkapkan ketidakpahamannya. Ketika diminta untuk maju ke depan, ia akan merasa gugup karena belum memahami materi dengan baik. Kemudian, apa yang harus dimodifikasi dari pembelajarannya Pak Anto? Jika saya adalah Pak Anto, saya tidak meninggalkan direct instruction, tetapi perlu memodifikasinya menjadi pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa atau student centered learning. Beberapa modifikasi pembelajaran yang dapat dilakukan. Yang pertama, yaitu memecah sesi ceramah menjadi segmen pendek, yaitu 10-15 menit, dan diselingi aktivitas diskusi seperti kuis interaktif atau praktik sederhana.
Kemudian menggunakan media visual dan teknologi, video animasi, sistem perencanaan, simulasi digital, dan presentasi interaktif. Kemudian menyediakan variasi tugas seperti proyek visual, poster, dan infografis, presentasi kelompok, dan studi kasus berbasis makalah. Kemudian untuk selanjutnya bisa mengurangi beban tugas rumah yang seragam. Kemudian memberikan opsi tugas sesuai dengan kondisi siswa. Untuk yang terakhir, modifikasi terakhir yaitu menerapkan asesmen formatif berkala untuk mengetahui setiap kondisi siswa. Kemudian analisis yang terakhir, strategi diferensi apa yang mungkin bisa diterapkan. Diferensi pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan tiap siswa. Yang pertama adalah Rizky. Rizky dapat diberikan proyek mandiri berbasis teknologi seperti membuat presentasi atau video interaktif tentang sistem pencernaan agar ia tetap tertantang dan tidak bosan. Kemudian Zahra dapat membuat poster atau infografis sistem pencernaan sesuai dengan kekuatannya pada kemampuan visual sehingga dapat menunjukkan pemahaman tanpa tekanan berbicara di depan kelas. Kemudian ada Beno dapat dilibatkan dalam pembelajaran berbasis aktivitas seperti role play serta diberi peran sebagai ketua kelompok agar energinya tersalurkan secara positif. Kemudian terdapat Nurul dapat diberikan waktu kerja yang fleksibel, ringkasan materi inti, dan kesempatan menyelesaikan tugas di sekolah agar tetap mampu mengikuti pembelajaran meskipun memiliki keterbatasan waktu belajar di rumah. Melibatkan Nurul dalam kegiatan gerak, mempresentasikan terkait sistem pencernaan supaya mengalihkan rasa kantuk. Berikut penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.